Halo, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan belajar materi kelas 8 yaitu tentang persamaan garis lurus. Yuk kita simak videonya. Pada video ini kita akan melanjutkan materi matematika kita yaitu tentang persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus atau biasa disingkat dengan PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Ini contoh gambarnya, bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Pokoknya dia berupa garis lurus. Terus bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Terus di sini ada beberapa contoh dari bentuk persamaan garis lurus. Contoh yang pertama, Y sama dengan 2X ditambah 4. Untuk sebelumnya, C ini biasa kita sebut sebagai konstanta. Dan M ini biasanya kita sebut sebagai gradien. Nanti akan kita pelajari pada tampilan selanjutnya. Jadi contohnya di sini misal Y sama dengan 2X ditambah 4 atau 3Y sama dengan X min 5, atau bisa juga dia dalam satu ruas 2Y ditambah X min 5 sama dengan 0. Yang penting dia ada Y, ada X, dan ada suatu konstanta. Terus selanjutnya, bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus itu? Untuk bisa menggambar, kalian perlu perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X di mana Y-nya sama dengan 0. Kalau dia titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya pasti 0. Langkah kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau titik potong kepada sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kalau sudah, hubungkan kedua titik tersebut. Supaya paham, kita langsung saja ke contoh. Gambarkan persamaan garis lurus dari Y sama dengan 2X ditambah 4. Yuk, langkah pertama, kita tentukan titik potong. Yang pertama kita tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau pada sumbu X berarti Y-nya itu pasti sama dengan 0. Maksudnya apa Y sama dengan 0 itu? Berarti ketika ada Y kita ganti dengan 0. Gini ya. Nah, kita pindah ruas. Yang tidak ada X-nya kita geser ke kiri. Yang semula positif kalau kita pindah ruas menjadi negatif. Kalau begitu X-nya adalah min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Jadi titik potongnya adalah kalau X-nya min 2, Y-nya 0, titik potongnya adalah min 2,0. Langkah kedua, kita mencari titik potong pada sumbu Y. Kalau pada sumbu Y, berarti nilai X-nya adalah 0. Maksudnya bagaimana? Setiap ada X, kita ganti dengan angka 0. Begini ya. 2 kali 0, 0. 0 tambah 4, 4. Jadi titik potongnya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 4, berarti titik potongnya adalah 0,4. Karena titik potong itu selalu bentuknya X, Y. Paham ya sampai sini? Kalau sudah, kita gambar grafiknya. Kita gambar dulu kartesiusnya ini, lalu kita tentukan titiknya. Kalau min 2,0 berarti X-nya min 2 dan Y-nya 0, berarti titik potongnya di sini ya. Kemudian yang kedua, titik potongnya 0,4, berarti X-nya 0, Y-nya 4, ke atas positif. Setelah itu baru kita gambar garisnya, kita hubungkan saja. Nah, tinggal kita hubungkan seperti biasa. Kita tarik garis. Nah, inilah gambar persamaan garis lurus dari Y sama dengan 2X ditambah 4. Paham ya?
Kemudian selanjutnya kita membahas tentang gradien garis. Gradien garis itu apa sih? Biasanya gradien garis nanti disimbolkan dengan huruf M, di mana artinya adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Berarti kemiringan, ini kata kuncinya ya, suatu kemiringan. Kemudian cara menentukan gradien atau ada caranya bagaimana saja? Ini ada 6 cara. Yang pertama, apabila suatu garis tersebut melalui dua titik, titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka kalian bisa mencari gradien dengan rumus Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Kemudian apabila dalam bentuk persamaan garis lurus di mana Y sama dengan Fx tambah C, berarti gradiennya adalah nilai M itu sendiri atau angka yang melekat pada X. Jadi nanti tergantung bentuk soalnya ya. Kemudian apabila berbentuk persamaan garis lurus di mana AX ditambah B ditambah C sama dengan 0, gradiennya min A per B. Yang kemudian persamaan garis lurus berbentuk BY sama dengan AX ditambah C, gradiennya A per B. Coba kalian perhatikan apa bedanya nomor 3 dan nomor 4. Dia gradiennya sama-sama A per B, tapi yang membedakan adalah yang satu negatif, yang satu positif. Perhatikan, dia gradiennya negatif apabila X dan Y-nya berada pada ruas yang sama. Ruas yang sama maksudnya apa? Ini, dia berada di ruas kiri semua, dipisahkan oleh tanda sama dengan ruas kiri dan ruas kanan. Karena dia berada di ruas kiri semua, maka untuk menentukan gradiennya kalian bisa menggunakan negatif A dibagi B, di mana A-nya itu angka yang melekat pada X dan B-nya yang melekat pada Y. Yang nomor 4, dia positif A per B apabila Y dan X-nya berada pada ruas yang berbeda. Yang X berada di ruas kanan, yang Y berada di ruas kiri. Pokoknya intinya, kalau bentuknya seperti ini, dia gradiennya A per B. Kalau dalam satu ruas yang sama, gradiennya negatif. Kalau pada ruas yang berbeda, gradiennya positif. Kemudian yang kelima, apabila ada garis sejajar sumbu X, maka gradiennya pasti 0. Tapi kalau ada garis yang sejajar sumbu Y, sejajar sumbu X itu berarti bagaimana? Dia bentuknya mendatar. Karena kan gini, nah X-nya yang mendatar, Y-nya yang tegak. Kalau dia mendatar sejajar dengan sumbu X, berarti gradiennya 0. Kalau dia sejajar sumbu Y tegak, maka gradiennya tidak terdefinisi. Paham ya? Langsung ke contoh saja. Tentukan gradien garis dari grafik di samping. Kita lihat di sini ada dua titik, titik A dan titik B. Kira-kira kita bisa menentukan gradiennya menggunakan cara yang mana? Kita lihat, kalau dia menggunakan dua titik, berarti kita bisa memakai cara yang pertama. Kita tentukan dulu titik A-nya berapa kalau itu X, Y ya. X-nya min 4. Y-nya min 2. Berarti min 4 sebagai X1, min 2 sebagai Y1. Kemudian titik yang B. Yang B, X-nya 5, Y-nya 5. Berarti 5,5. Ini sebagai X2 dan Y2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. M, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan saja. Y2-nya 5 kurangi Y1-nya min 2 dibagi X2-nya 5 dikurangi min 4. Nah, 5 kurangi min 2 menjadi positif, 5 tambah 2. Terus 5 kurangi min 4 menjadi positif. Jadi 7/9. Jadi grafik ini memiliki gradien 7/9. Jadi untuk mencari gradien, kalian tergantung apa yang diketahui. Jadi nanti bisa memilih rumusnya. Lanjut, contoh berikutnya.
Tentukan gradien yang melalui titik 3,4 dan min 2,3. Kira-kira pakai yang mana? Karena dia melalui dua titik, berarti kita masih tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tentukan dulu ini sebagai X1, Y1 dan X2, Y2. Udah kan? Kita tuliskan dulu rumusnya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Yuk, 3 min 4, 3 min 4 dibagi min 2 min 3. Min 1 per min 5. 1 per 5. Mudah sekali kan? Kemudian yang contoh ketiga. Jika gradien garis yang melalui titik min 4, P dan 1,2 adalah min 3/4, maka nilai P-nya adalah, ini kebalikan, gradiennya sudah diketahui, kalian diminta untuk mencari titik yang lain. Berarti kalau ada dua titik, berarti ini sebagai X1, Y1, sebagai X2, Y2. Caranya gini, sama M Y2 min Y1 per X2 min X1, di mana M-nya tadi adalah min 3/4, Y2-nya 2, 2 min P dibagi 1 min 4. Gini kan? Kita pindah sini. Min 3/4 sama dengan 2 min P dibagi 5. Ya kan? Kita kalikan silang. Min 3 kali 5 sama dengan 4 kali 2 min P. Min 15 sama dengan 4 kali 2, 8. 4 kali min P, min 4P. Kita pindah ruas yang tidak ada P-nya dengan tidak ada P-nya. Berarti min 15. 8 semula positif menjadi negatif. Berapa ini? Min 15 min 8. Berapa? Min 23 min 4P. Kemudian P-nya berarti min 23 dibagi min 4. 23 per 4. Contoh berikutnya, tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa pakai rumus yang mana? Kita lihat. Ternyata bentuknya seperti contoh nomor 2. Berarti M-nya adalah yang melekat dengan huruf X. Berapa kira-kira? 2. Kemudian yang B. Kita lihat bentuknya sama seperti nomor berapa? Nomor 3. Lihat, dia X dan Y-nya berada pada satu ruas, di mana angka yang melekat dengan X adalah A, yang melekat dengan Y adalah B. Jadi M-nya adalah min A per B. A-nya 2, B-nya 4. Jadi min setengah. Lanjut, yang ketiga. Lihat, dia seperti nomor 4. Y dan X-nya berada di ruas yang berbeda. Yang melekat dengan X adalah A, yang melekat dengan Y adalah B. Berarti M adalah A per B. A-nya 6, B-nya 2. 6 bagi 2, 3. Mudah sekali ternyata. Berikutnya, membuat persamaan garis lurus. Ada dua rumus yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, apabila diketahui gradien M dan melalui titik X1, Y1, kalian bisa membuat persamaan garis lurus dengan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian, apabila diketahui suatu garis melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, persamaan garis lurusnya menggunakan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau bisa juga kalian cari gradiennya dulu menggunakan rumus tadi. Nih, Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian setelah tahu gradiennya, kalian cari persamaan garis lurusnya menggunakan rumus yang pertama. Jadi ada dua cara. Langsung saja ke contoh supaya paham. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 5,4 dan gradien min 3. Kira-kira menggunakan rumus yang mana? A atau B? Sesuai yang ditanyakan, kita bisa menggunakan rumus yang A, di mana gradiennya adalah min
3 dan X1, Y1-nya adalah min 5,4 ya kan? Kita gunakan rumus yang ini saja. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya tetap, Y1-nya 4, M-nya min 3, X min 5. Gini kan? Ya kan? Kita tulis dulu supaya tidak bingung. Min ketemu min plus. Gini ya. Berarti Y min 4. Masing-masing kita kalikan. Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 5, min 15. Yuk, persamaan bentuk umumnya kan berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Jadi bisa kalian ubah menjadi bentuk seperti ini. Berarti yang kiri itu Y sama dengan, kalau Y sama dengan berarti min 4-nya kita pindah ruas ke kanan. Min 3X min 15 yang semula negatif menjadi positif. Kira-kira Y sama dengan min 3X min 15 ditambah 4 berapa? Min 11. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan min 3X min 11. Mudah sekali kan? Mudah sekali. Yuk, kemudian tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan min 4,3. Kira-kira pakai rumus yang kedua. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini X2, Y2. Kita tuliskan dulu rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1, X min X1 per X2 min X1. Tinggal kita masukkan. Y-nya tetap. Min 1-nya adalah min 4. Gini ya. Y2-nya 3 min 4. Benar ya? X1-nya min 2 dibagi X2-nya min 4 min 2. Ini menjadi positif. 3 dikurangi min 4 jadi positif. 3 tambah 4 7. X kurangi min 2 berarti X ditambah 2. Min 4 kurangi min 2 berarti min 4 tambah 2 min 2. Setelah ini kita kalikan silang. Ini kali ini kali ini ya. Perkalian silangnya berarti min 2 kalikan Y tambah 4 dan 7 kalikan X ditambah 2. Masing-masing kita kalikan. Min 2 kali Y min 2Y, min 2 kali min 4 min 8, 7 kali X 7X, 7 kali 2 14. Yuk, angkanya ini min 8 kita pindah ke ruas ke kanan. Gini kan? 7X ditambah 14 ya semula negatif menjadi positif. Min 2Y sama dengan 7X ditambah 14 tambah 8 22. Boleh bentuk seperti ini, nanti tergantung yang diketahui pilihannya pada soal. Atau bisa juga kalian masing-masing dibagi min 2. Kalau masing-masing dibagi min 2 berarti Y sama dengan 7X per min 2 min 11. Ya kan? 22 bagi min 2 kan min 11. Gitu ya, paham ya? Bisa ya? Atau bisa juga kalian, cara kedua ya, kalian cari dulu M-nya. M-nya tadi kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 3 min 4 dibagi X2-nya min 4 min 2. 3 berarti kan 7 dibagi min 2. Setelah tahu Y-nya, tahu M-nya, kalian cari menggunakan ini. Berarti kalian pakainya M sama dengan min 7 per 2 dan titiknya X1, Y1 berarti min 2, min 4. Ya, ingat ya rumusnya. Berarti Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 4 sama dengan min 7 per 2 X min 2. Gini kan? Y tambah 4 sama dengan min 7 per 2 X. X ditambah 2. Gini kan?
Berarti Y tambah 4, ini masing-masing kita kalikan. 7/2X, terus ini min 7/2 kalikan 2, min 7, ya kan? Berarti ini min 4-nya kita pindah, Y ditambah 4 sama dengan min 7/2X, min 7, min 4. Oh ya, ini maaf sudah hilang karena sudah dipindah. Berarti Y-nya Y sama dengan min 7/2X, min 7 kurangi min 4, min 11. Nah, ternyata hasilnya sama. Ini bisa juga kita tulis ya sama dengan min 7/2X, min 11. Ternyata hasilnya sama. Jadi kalian bisa gunakan rumus yang ini, bisa gunakan rumus yang ini, terserah kalian. Contoh terakhir. Tentukan persamaan garis AB. Yuk, kita pakai cara yang mudah, kita cari dulu gradiennya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Dimana Y1-nya, X1-nya ini ya 5,0 dan ini 0,3. Berarti ini X1 Y1, X2 Y2. Berarti 3 kurangi 0 dibagi 0 kurangi 5, ya kan? 5,0, 0,3. 3 per min 5, min 3/5. Berarti persamaan garis lurus dengan M-nya min 3/5 dan melalui titik X1, Y1 5,0. Berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 0 sama dengan min 3/5 X min 5. Gini ya, Y min 3/5 X ini dikalikan negatif kali negatif positif, ini coret adalah 3. Paham tidak perkaliannya ini? Ini kan dikalikan. Kok bisa dapat 3 dari mana? Dari sini. Min 3/5 kalikan min 5. Ini coret-coret habis. Min 3 kali min 1. Hasilnya 3. Udah sekali ya. Itu tadi persamaan garis lurus tentang bentuk umum, cara menggambar, gradien garis, dan menentukan atau membuat persamaan garis lurus. Silakan dipelajari lebih lanjut. Apabila masih belum paham, silakan bertanya. Kita akhiri video ini, besok kita lanjutkan lagi. Terus belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.